Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, saya Fitri Alifianada. Di sini saya akan menjelaskan solusi apa yang akan saya berikan jika saya sebagai manajer HRD di dalam sebuah perusahaan dan terdapat permasalahan, yaitu tingginya angka turnover karyawan. Dan saya mengangkat penyebab atau kasusnya adalah turnover karyawan yang tinggi disebabkan oleh budaya atau sikap dari karyawan yang lama yang tidak mendukung adanya karyawan baru atau merasa senioritas yang tinggi di dalam sebuah perusahaan. Dan sebagai seorang manajer HRD, saya akan mempertimbangkan beberapa solusi. Di antaranya, yang pertama, saya akan lebih selektif lagi dalam meng-hire karyawan baru, karena pada tahap perekrutan ini adalah kesempatan seorang manajer HRD mencari tahu bagaimana bibit dan juga atau kualitas dalam diri calon karyawan tersebut. Dan untuk proses seleksinya mungkin saya akan lebih sharing secara ketat. Contohnya, proses interview akan dilakukan di akhir. Jadi yang pertama itu akan ada beberapa tahapan seleksi berupa jadi berupa psikotes untuk yang pertama, dan juga nantinya akan ada proses penyesuaian sekitar 1 atau 3 hari. Jadi untuk calon karyawan yang baru ini akan saya berikan kesempatan untuk dia training selama 3 hari, dimana 3 hari ini adalah dia langsung terjun di tempat atau di divisi yang dilamarnya. Contoh, dia melamar sebagai seorang front office, maka selama 3 hari dia akan menyesuaikan dengan budaya kantor dan juga kesehariannya sebagai seorang front office. Dan setelah itu akan ada final seleksi berupa interview, di mana proses interview ini adalah proses akhir seorang manajer HRD bisa menilai bagaimana respon atau minat calon karyawan ini setelah 3 hari merasakan training. Dan juga interview ini akan mengetahui bagaimana mengetahui minat dan juga kesungguhannya sebagai seorang karyawan di perusahaan yang saya bekerja ini. Dan yang kedua, tentunya karena senioritas yang tinggi berarti permasalahannya ada di dalam karyawan yang sudah lama bekerja, yaitu saya akan menanamkan bahwa di dalam sebuah perusahaan kita layaknya sebuah keluarga dan kita semuanya memiliki tujuan bersama, dan untuk mencapai tujuan tersebut kita harus bersama-sama dan tidak bisa sendiri untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi saya akan menegaskan lagi kepada karyawan yang senior bahwa karyawan yang baru direkrut pun mereka adalah bagian dari perusahaan ini dan mereka adalah bagian dari keluarga kita untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga, saya akan menerapkan untuk penilaian karyawan, di mana penilaian ini akan mempengaruhi karirnya untuk ke depan, dan juga akan adanya reward dari penilaian karyawan ini. Contohnya seperti penilaian dosen, mungkin Pak Heri tahu ya Pak. Jadi antar karyawan bisa menilai bagaimana kinerja karyawan lainnya, tapi lebih kepada bagaimana sikapnya dia antar karyawan. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bagaimana si A itu sikapnya, dan siapa karyawan yang paling disukai, dan juga siapa karyawan yang dia memiliki penilaian buruk paling banyak dari beberapa karyawan lainnya. Jadi di sini tidak menutup kemungkinan mungkin senior pun memiliki permasalahannya masing-masing, dan kenapa karyawan baru tidak diperlakukan ramah terhadap senior. Mungkin adanya kecemburuan dan mereka merasa bahwa senior itu lebih memiliki kekuasaan yang lebih. Dan di sini nantinya akan ada
pendekatan secara personal kepada karyawan tersebut, bahwa jika penilaian karyawan ini terus-terusan selama 3 bulan kinerja atau penilaian si karyawan ini dia minus, maka akan mempengaruhi karirnya di dalam sebuah perusahaan. Karena kita semua tahu bahwa dalam perusahaan attitude pun menjadi pertimbangan untuk bisa bertahan di dalam sebuah perusahaan. Mungkin yang terakhir adalah untuk lebih mengakrabkan antara senior dan junior. Setiap seminggu sekali akan saya adakan namanya ibadah bersama, dan juga sebulan sekali diadakan rapat bersama, tetapi rapat ini tidak dilakukan di dalam kantor tetapi di luar kantor. Tujuannya adalah untuk mencari suasana baru dan lebih mengakrabkan atau mencairkan suasana untuk karyawan yang lama maupun karyawan yang baru. Atau mungkin bisa juga jika tidak ada rapat, bisa dalam sebulan sekali diadakan pergi makan bersama bareng atau nonton bareng, sesuatu yang dilakukan bersama-sama dan secara santai. Dan saya pikir itu akan lebih mempermudah antara karyawan bisa lebih berbaur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.